Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat belajar lagi. Ya, minggu yang lewat Bapak telah menjelaskan peralatan tenis meja. Ya, kali ini Bapak ingin menjelaskan peraturan permainan tenis meja. Ya, peraturan tenis meja. Sebelum kita masuk ke peraturan tenis meja, Bapak ingin mengulang lagi supaya anak-anak kami tidak lupa cabang olahraga tenis meja. Ya, dalam cabang olahraga tenis meja ada dua yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah PTMSI. Ya, PTMSI itu adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah ATTF. ATTF itu adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Dunia. Ya, kita masuk ke peraturan tenis meja. Ya, dalam peraturan tenis meja ada dua, yaitu untuk tunggal dan ganda. Ya, kita akan bahas nanti satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk ke permainan tunggal. Ya, permainan tunggal itu 1 poin akan berpindah kepada lawan jika pemain melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, poin akan kepada lawan. Akan tetapi kalau kita memasukkan bola ke dalam lapangan lawan dan lawan tidak menggapainya, jadi kita akan mendapat 1 poin. Ya, selanjutnya adalah pemenang satu set game dihitung jika sudah mencapai 11 poin. Ya, siapa yang duluan mencapai 11 poin, maka itu yang akan menang. Ya, selanjutnya, jika skor imbang, misalnya 10-10, maka kita akan melakukan pertambahan 2 poin lagi. Dan jika siapa yang pertama mendapatkan 2 poin, maka dia adalah pemenangnya. Ya, selanjutnya, pemain berhak melakukan 2 kali servis. Ya, pemain berhak melakukan 2 kali servis. Ya, selanjutnya setelah satu game selesai, maka akan berpindah posisi. Ya, setelah kita selesai satu set, yaitu 11 poin, maka akan dilakukan perpindahan posisi. Ya, itulah untuk permainan tunggal. Selanjutnya adalah permainan ganda. Ya, ada dikit berbeda permainan tunggal dan permainan ganda. Untuk permainan ganda, servis dipukul secara bergantian. Ya, servis dipukul secara bergantian. Selanjutnya, penerima bola atau waktu memukul bola dilakukan dengan bergantian. Ya, penerima bola atau waktu memukul bola dilakukan dengan bergantian. Misalnya, kita melakukan servisnya secara bergantian dan penerima bolanya pun secara bergantian. Tidak boleh cuma satu orang saja. Jadi harus berganti-gantian. Dan cara mengambil bola pun harus bergantian. Misalnya sudah main permainan bola tersebut, tenis meja tersebut, maka yang mengambil bola itu harus bergantian. Ya. Selanjutnya, pemain bertukar posisi untuk melakukan servis. Ya, pemain bertukar posisi untuk melakukan servis. Dan jika kita melakukan servis, kita harus berada di sisi kanan lapangan. Tidak boleh di kiri ataupun di tengah, harus berada di sisi kanan lapangan. Dan jika kita melakukan servis, kita harus memukulnya secara menyilang. Misalnya kita ke kanan,
berarti bolanya harus kita pukul ke kiri, yaitu dengan menyilang. Tidak boleh lurus, harus menyilang. Ya, itulah untuk permainan ganda. Selanjutnya kita masuk ke cara servis. Ya, ada beberapa cara servis yang harus kita ketahui. Ya, adapun cara servis tenis meja kita dapat lakukan dengan bola berada satu tangan lain selain tangan yang memegang bat. Misalnya, kalau kita memegang bat menggunakan tangan kanan, maka bola harus berada di tangan kiri kita. Ya, bola harus berada di tangan kiri kita, yaitu berada di atas telapak tangan kita. Ya, harus berada di atas telapak tangan kita dengan keadaan terbuka. Jadi, tangan kiri kita dibuka lebar dan bolanya ada di atas telapak tangan kita. Ya. Selanjutnya, kita harus melambungkan bola ke atas dulu sebelum kita melakukan servis. Jadi, bola harus dilambungkan kira-kira setinggi 15 cm. Jadi, kalau kita tidak melambungkan bola, maka servis kita tidak sah. Ya. Dan jika kita melakukan servis, bola harus terlebih dahulu memantul di lapangan kita sebelum melewati net. Ya, bola harus pertama kali memantul di lapangan kita sebelum melewati net. Yaitu adalah sedikit tentang cara servis. Selanjutnya adalah LED ataupun pengulangan. Ya, LED ataupun pengulangan. Ya, ada beberapa pengulangan yang harus kita ketahui, yaitu ketika servis bola menyentuh net. Ya, itu akan diulang. Misalnya kita melakukan servis dan bolanya terkena net. Ya, jadi kita harus melakukan pengulangan. Dan selanjutnya adalah ketika servis dilakukan di situasi pemain tidak siap. Ya. Misalnya kita menyervis bola tapi lawan kita belum siap, maka akan terjadi pengulangan. Dan selanjutnya adalah ketika permainan berhenti karena keputusan wasit. Mungkin wasit belum siap ataupun wasit tidak melihat, maka kita harus melakukan pengulangan. Dan selanjutnya adalah servis yang gagal karena ada gangguan dari luar. Misalnya ada penonton yang ribut atau mengganggu konsentrasi lawan, maka pengulangan akan diadakan. Ya, itulah untuk LED ataupun pengulangan. Dan yang terakhir adalah pelanggaran ketika bermain. Ya, ini pun perlu kita ketahui. Ya, ada beberapa pelanggaran ketika bermain, yaitu tangan atau bat tidak boleh menyentuh meja ketika permainan berlangsung. Ya, tangan atau bat tidak boleh menyentuh meja ketika permainan berlangsung. Selanjutnya adalah menggerakkan atau mendorong meja ketika bola dimainkan. Ya, kita tidak boleh mendorong meja ketika bola dimainkan. Ya, selanjutnya adalah ketika servis pemain gagal mengenai bola sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya, kita melakukan servis tapi bolanya tidak kena dan bolanya jatuh ke bawah, maka kita sudah melakukan pelanggaran. Jadi itu akan mendapatkan poin kepada lawan kita. Ya, makanya kalau kita melakukan servis, kita harus siap-siap. Jangan asal servis saja. Ya. Selanjutnya adalah pemain tidak boleh menahan bola ketika permainan berlangsung. Misalnya, kita melakukan servis
tiba-tiba lawannya menangkap bola, maka itu tidak boleh. Kecuali dia mengatakan untuk pengulangan ataupun dia tidak siap. Ya, itulah untuk peraturan tenis meja. Ya, cukup sekian tentang peraturan tenis meja yang Bapak ajarkan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Ya, jika ada yang salah, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.